Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu sekalian, ada amalan yang mudah, gampang, ringan. Jaminannya surga. Gampang, mudah, ringan, enggak repot-repot, tanpa repot, tanpa susah. Bahkan enak diamalkan. Tapi jaminannya masuk surga. Apa itu ibu-ibu? Jamaah rahmatullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam An-Nasa'i, juga Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallahul jannata thalatha marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah." Kata Nabi, siapa yang memohon surga, siapa yang berdoa minta surga 3 kali aja gitu. Barang siapa yang minta sama Allah surga 3 kali, maka surga itu juga turut meminta, turut berdoa. Allahumma adkhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Jadi kata Nabi, siapa yang berdoa minta surga kepada Allah 3 kali saja, maka surga juga ikut berdoa juga, ikut minta kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia, orang yang berdoa tadi, masukkan ke surga. Wa man istajara billahi minan nar, dan juga siapa yang berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari neraka thalatha marrat 3 kali juga, qalatin nar, maka neraka juga ikut berdoa, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Jamaah rahmatullah, ini kan amalan mudah. Siapa yang berdoa minta sama Allah, minta surga 3 kali, surga juga ikut berdoa minta sama Allah supaya orang yang berdoa itu dimasukkan ke surga. Begitu juga siapa yang berdoa kepada Allah supaya selamat dari neraka, dilindungi dari siksaan api neraka, neraka juga berdoa, ya Allah, selamatkanlah dia dari neraka. Jamaah rahmatullah, ini gampang, namanya berdoa. Berdoa itu kan mudah, doa itu kan ringan. Beda dengan sholat. Kalau sholat ibu-ibu, ada yang bilang nggak gampang, nggak mudah, karena harus wudu, ya kan, harus wudu, harus nutup aurat. Bahkan kalau dingin nggak enak, dingin kok wudu. Kalau subuh kan dingin tuh, nggak enak. Kalau sholat itu memang harus wudu dulu, harus menghadap kiblat juga, harus melengkapi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Harus menutup aurat. Tapi kalau berdoa itu mudah. Boleh punya wudu atau tidak punya wudu juga boleh. Kalau sholat harus berdiri, kalau berdoa bisa berdiri, bisa tidak harus berdiri. Boleh berdiri, boleh dengan duduk, bahkan boleh sambil tiduran, tapi jangan tidur beneran, nggak jadi berdoa nanti, nggak jadi tidur. Berdoa itu juga boleh ngadep kiblat. Kalau nggak ngadep kiblat, boleh nggak berdoa? Boleh. Berdoa boleh di masjid, tapi juga boleh di rumah, bahkan boleh di jalan. Bahkan ibu sedang di pasar boleh baca doa. Bahkan ibu-ibu juga kalaulah sedang masak boleh nggak baca doa? Boleh. Bapak-bapaknya sedang kerja boleh nggak baca doa? Boleh. Anak-anak sedang belajar boleh nggak baca doa? Boleh. Makanya mari kita ngamalkan doa ini.
Doa ini mudah, ya. Dan doa ini besar harapannya diterima oleh Allah. Karena apa? Orang berdoa itu biasanya ikhlas. Yang namanya doa itu biasanya DP, gremeh, apa? Butuh. Orang doa itu harapannya diterima. Karena apa? Jauh dari ria, jauh dari pamer. Bahkan orang berdoa kadang-kadang orang lain nggak tahu kalau kita sedang berdoa. Beda dengan sholat, beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umroh. Kalau orang sholat kadang-kadang bisa tidak diterima. Kenapa? Karena bisa kurang syarat dan kurang rukunnya. Atau bisa tidak diterima. Karena apa? Karena memang batal sholatnya. Ada nggak yang sholat batal? Diterima nggak? Tidak. Tapi kalau itu nggak ada batalnya. Maaf, kalau berdoa nggak ada batalnya. Kalau berdoa nggak ada batalnya. Begitu juga zakat. Zakat bisa nggak diterima. Karena apa? Bisa ria. Sedekah bisa tidak diterima. Kenapa? Karena menyakiti yang menerima. Puasa juga bisa tidak diterima karena kurang syarat dan kurang rukunnya, atau memang melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau sholat juga begitu. Sholat juga bisa tidak diterima kalau batal. Begitu juga haji. Haji juga bisa tidak diterima karena apa? Karena hajinya hanya kepingin dipanggil Pak Haji atau Hajah. Walaupun boleh aja dipanggil haji boleh. Tapi kalau hajinya niatnya biar dipanggil Pak Haji, niatnya biar dipanggil Bu Haji, diterima nggak? Nggak ikhlas. Karena itu jamaah rahmatullah, kalaulah semua ibadah kita itu kok gagal karena kesalahan-kesalahan tertentu, kita tidak tahu salahnya di mana, paling tidak doa kita diterima. Nah, karena doa ini biasanya kita pasti khusyuk, pasti ikhlas, tidak ada yang tahu, tidak menyakiti orang, juga tidak kelihatan orang. Jadi kalaulah semua amal kita tertolak, tidak diterima, mudah-mudahan doa kita diterima. Yang aminnya kencang, diterimanya cepat. Nah, sekarang bagaimana doa supaya kita masuk surga? Gampang. Minta doa masuk surga gimana? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Bagaimana doa minta selamat dari neraka? Allahumma ajirni minan. Mari kita baca bersama. Allahumma inni as'alukal jannah. 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 Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Bagaimana? Kalau lebih dari 3 kali boleh, 4 kali boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu bagusnya baca doanya 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Boleh minta surga baru minta neraka, atau boleh digabung. Bagaimana gabungnya? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. 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 Coba mari kita baca bersama 7 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah.
Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirna. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Jamaah rahmatullah, mudah tetapi dapat jaminan masuk surga. Mudah tapi dapat jaminan selamat dari neraka. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita semua selamat dari jeratan api neraka dan masuk surga bersama keluarga. Amin.